Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Pancasila oleh saya Sahira Khairunisa dari PG PAUD 2020 UNJ. Selamat menyaksikan. Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang sangat panjang dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dengan melihat pengalaman bangsa lain. Pancasila dipahami oleh gagasan-gagasan besar dunia loh, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan besar bangsa Indonesia sendiri. Sebelum menjadi Pancasila yang kita kenal sekarang, Pancasila melintasi rangkaian perjalanan yang sangat panjang, setidaknya dimulai sejak awal tahun 1900-an. Proses ini ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan kebangkitan seperti Budi Utomo, SI, Muhammadiyah, dan lain-lain, serta partai politik seperti Partai Sosialis, PSII, PNI, dan juga serta Sumpah Pemuda. Perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Soekarno menawarkan rumusannya tentang 5 prinsip atau 5 sila yang menurutnya merupakan titik persetujuan segenap elemen bangsa. Rumusan kelima prinsip tersebut adalah: pertama, kebangsaan Indonesia; kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan; ketiga, mufaat atau demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu nama dari 5 dasar negara Indonesia yang diusulkannya berkenaan dengan permasalahan di sekitar dasar negara Indonesia merdeka. Pokok-pokok pemikiran yang terdapat dalam pidato Bung Karno itu yang kemudian diterima secara aklamasi dalam penyusunan Falfalah Negara. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya, yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Panitia kecil yang resmi ini beranggotakan 8 orang. Di bawah pimpinan Soekarno dan terdiri dari 6 orang wakil golongan kebangsaan dan 2 wakil golongan Islam. Dalam kapasitasnya sebagai ketua panitia kecil, di masa reses Soekarno memanfaatkan masa persidangan Chow Sang Min ke-8 pada tanggal 18 sampai 21 Juli 1945 di Jakarta untuk mengadakan pertemuan yang terkait dengan tugas panitia kecil. Di akhir pertemuan tersebut, Soekarno mengambil inisiatif. Panitia kecil beranggotakan 9 orang yang kemudian dikenal sebagai Panitia 9. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan negara yang melahirkan konsep-konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Konsep rancangan pembukaan ini disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Soekarno. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar ini diberi nama Muqaddimah, oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjosanjoyo disebut Gentleman Agreement, rumusan dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar atau Piagam Jakarta. Tanggal 18 Agustus 1945, kesepakatan yang terdapat dalam Piagam Jakarta tersebut diubah pada bagian akhir oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Hal penting yang diubah oleh panitia ini adalah 7 kata setelah ketuhanan, yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, perubahan juga terjadi pada klausul pasal pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ayat 1 mengenai syarat presiden. Semula ayat itu mensyaratkan presiden harus orang yang beragama Islam, tapi kemudian diubah menjadi harus orang Indonesia asli. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dimuat dalam Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Undang-Undang Dasar tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita kebangsaan dan cita-cita hukum yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 5 dasar negara terdapat di dalam pembukaan alinea keempat, tetapi nama Pancasila tidak terdapat secara eksplisit. Secara ideologis, dasar negara yang 5 itu adalah Pancasila, rumusan 5 dasar negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, keadilan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan; yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pentingnya Pancasila pada masa saat ini adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dengan arti, Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang digunakan oleh seluruh masyarakat yang hidup di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di video selanjutnya. Bye-bye.